Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayatafi Channel. Teman-teman selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini cuaca cukup terik, normal, panas dan cantik banget untuk cuaca hari ini ya. Teman-teman, kegiatan kita untuk saat ini adalah melakukan polinasi atau perkawinan bunga semangka, yaitu bunga betina dari varietas tanpa biji atau non biji dengan bunga jantan dari varietas berbiji. Jadi seperti ini teman-teman yang akan kita kawinkan. Ini adalah varietas tanpa biji yang akan kita kawinkan atau kita serbukan dengan bunga jantan dari varietas berbiji atau inul. Teman-teman, untuk perkawinan bunga semangka ini sudah saya lakukan 4 hari, dimulai dari usia 30 HST atau 30 hari setelah tanam. Jadi proses perkawinan sudah 4 hari. Yang perlu teman-teman ketahui seperti ini, bahwa ini adalah proses perkawinan yang kemarin kita lakukan. Jadi seperti ini ya, kalau cuaca bagus kemudian serbuk banyak, sudah posisi menutup pada hari berikutnya. Kemudian yang ini adalah perkawinan yang 3 hari yang lalu yang sudah kita lakukan. Jadi sudah nempel, artinya sudah polesan kita sudah berhasil ya, seperti ini calon bakal buahnya. Dan teman-teman, sedikit penjelasan untuk memulai perkawinan semangka ini. Biasa saya lakukan di bunga ketiga, tergantung dari cuaca dan juga pertahanan atau kebugaran tanaman kita. Sementara itu ini sudah saya lakukan di bunga kedua, dikarenakan posisi bunga kedua atau di 29 ST sudah banyak bunga yang keluar ya, sudah serempak. Artinya kita memilih bunga itu dikarenakan kita menginginkan keseragaman nantinya di dalam pembesaran buah. Jadi buahnya tidak ketinggalan, ada yang besar kecil. Jadi kita memilih bunga kedua untuk kali ini, yang mana terbukti ya dari pembelian kita ini, angka buah yang jadi itu lebih banyak atau lebih cepat jadi, seperti yang teman-teman saksikan saat ini. Posisi buahnya sudah banyak yang jadi, maka saya pilih di bunga yang kedua. Artinya sebenarnya bunga pertama itu sudah keluar sejak usia 26 HST ya, tetapi terlampau jauh, terlampau dipangkal bunganya, sehingga nanti untuk membesarkan buah yang lain dalam satu pokok itu susah. Artinya nutrisi yang akan kita berikan itu nanti akan banyak termakan oleh buah pertama tersebut. Itu teknik pemilihan untuk perkawinan ya teman-teman. Jadi ketika bunga pertama sudah keluar, teman-teman lakukan penyerbuan, biasanya seperti itu yang terjadi. Terlampau rakus untuk memakan nutrisi. Di fase ini teman-teman, kita juga memerlukan perawatan untuk pertahanan daripada media penyalur, seperti yang sudah saya jelaskan berulang-ulang ya, bahwa pertahanan untuk bakal media penyalur untuk pembesaran buah ini adalah ranting atau cabang sekunder ini yang kita pelihara, dan kedua daun. Kebugaran daun, pertahanan ranting yang sampai ujung tetap bagus, tetap besar, itu akan memudahkan nanti ketika pembesaran buah ini. Termasuk ketika nutrisi masuk, cepat termakan. Jadi medianya tetap cantik, pucuk bersih, kemudian ujungnya juga halus. Ini akan sangat memudahkan untuk pembesaran buah semangka. Dan teman-teman, ada yang bertanya ketika proses polinasi atau perkawinan boleh dilakukan pemupukan atau pengairan atau tidak. Jadi di sini kembali saya tegaskan untuk sistem saya, ketika posisi buah sudah nampak yang jadi ya,
itu minimal ya harus disuntik. Jadi buah-buah seperti ini ketika proses perkawinan masih berlangsung 4 hari ya, ini terpaksa ya harus disuntik minimal itu dengan unsur kalium sedang. Di sini kan ada grower maupun winner maupun pupuk-pupuk lain yang berunsur sedang. Sedikit demi sedikit dilakukan penyuntikan ya teman-teman. Di situ juga ada kandungan Te, sulfur, semua ada ya. Jadi bisa dilakukan penyuntikan ketika sudah berusia 5 atau 6 hari perkawinan untuk memompa buah ini atau mempertahankan dulu setidaknya sambil menunggu perkawinan bunga berikutnya ya. Kalau tanpa dipupuk ya ini berat untuk bisa seragam atau bisa cepat besar. Jadi di situ sudah dimulai proses pembesarannya. Nah, ini contoh buah yang dipangkal teman-teman, dia sudah sangat besar dan ini nanti akan membahayakan ketika proses pembesaran keseragaman buah, karena yang seperti ini, yang di belakang seperti ini akan kesulitan mengejar ketika bunga pangkal itu sudah kita kawinkan. Biasanya bunga pertama itu ada di daun 14-15 ya, kemudian untuk bunga yang seragam itu di atas daun 16 kalau hitung daun. Sebenarnya saya tidak menghitung daun, saya hanya menghitung bunga pada dalam satu pokok. Dan untuk air tetap jalan ya saya, walaupun proses perkawinan seperti ini, untuk pengairan saya tetap melakukan pengairan atau penyiraman dengan media drip untuk mempertahankan jangan sampai layu. Kalau layu nanti di atas mulsa ini pasti menguning ya, atau kekurangan nutrisi air terutama itu pasti menguning teman-teman. Rencana perkawinannya akan saya lakukan sekitar 10 hari karena saya melihat pertahanan dari sulur atau golor semangka saya ini cukup kuat. Jadi sampai di ujung tetap besar, kemudian sampai daun di pangkal tetap bersih ya. Walaupun kita bawakan buah, tapi saya lihat batang ini besar, jadi ini peluang untuk membesarkan buah semangka. Kemudian teman-teman, untuk yang terakhir, jadi begini, ini pesan saya yang terakhir ya. Ini buah sudah kita kawinkan, sudah jadi ya. Ini kemungkinan buah kedua. Kemudian golor ini sampai sini, kemudian nanti akan muncul bunga lagi. Itu saran saya kalau pembuahan memang mau maksimal ya. Kalau buah sudah seperti ini tidak perlu dikawin ya di ujung, karena nanti akan justru mengganggu pembesaran dia. Karena buah ujung ini akan memakan nutrisi juga, itu yang mau besar maksimal. Kalau nutrisi cukup, kebutuhan cukup, boleh ya dikawin. Kalau sistem Malaysia memang dikawin semua, tapi kalau di sini kita memang sebaiknya mencari grade A saja atau grade B agar produksi kita itu betul-betul berhasil ya teman-teman.